Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Teman-teman, di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan tanda utama dia beneran sayangkan kamu. Teman-teman, di topik bacaan hari ini yang terdengar sangat sederhana, sebenarnya tidak sesederhana ini. Sambil mendengarkan pembacaan tarot, kita juga akan cuba mempelajari dan memperhatikan apakah seseorang yang kamu cintai memiliki tanda-tanda ketulusan cintanya kepadamu, ataupun dia hanya sebatas ingin memanfaatkan kamu dari segi keuangan dan tubuh badanmu sahaja. Kamu perlu mempelajari dan mengenal pasti tanda-tanda ini daripada apa yang dia tunjukkan melalui perilakunya. Baik teman-teman, kita teruskan sahaja ke channel reading hari ini, dan perlu saya ingatkan bahawa bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang didengarkan. Baik teman-teman, kita akan mulakan ya. Seperti apakah energi seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini? Kita cuba perhatikan ya. Sambil mendengarkan readingan tarot, kita juga boleh mempelajari sesuatu teman-teman ya. Maka amat penting untuk kamu mengenal pasti tanda-tanda utama dia beneran sayangkan kamu. Kita sama-sama belajar teman-teman, dan kita perhatikan ya tanda-tanda tersebut. Seperti apakah energi seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini? Siapakah dia? Seseorang yang kamu pertanyakan, sama ada dia benaran sayangkan kamu, ataupun mungkin ya hanya memanfaatkan keuangan dan tubuhmu sahaja. Siapakah orang ini? Orangnya cukup rapi teman-teman ya. Penampilannya cukup kemas, cukup rapi, cukup menarik sehingga dapat menarik perhatian kamu. Nah, orang ini mungkin penampilannya sederhana tetapi cukup meyakinkan. The first impression teman-teman ya, cukup memikat hati kamu. Nah, mungkin dia tidak begitu tampan, tidak begitu cantik, tetapi ada aura-aura tertentu yang dapat menarik perhatian kamu. Saya juga menangkap kad ini ya teman-teman ya. Dia juga mampu menarik perhatian orang lain, lawan jenis yang lain. Tidak berpura-pura. Orang ini sering menjadi dirinya sendiri. Dia tidak akan berpura-pura menjadi orang lain ataupun berpura-pura ketika bersama dengan kamu. Saya menangkap energi seseorang yang cukup nyaman, cukup selesa ya ketika berada dengan kamu. Dia tetap menjadi dirinya. Dia akan jadi apa adanya dan akan berbicara seadanya teman-teman ya. Tidak akan berpura-pura, will not sugarcoat his word. Tidak akan seperti berkata-kata manis ya, hanya untuk menangkap perhatian kamu, tetapi dia akan menjadi dirinya sendiri. Orang ini tidak suka berpura-pura. Orang yang cukup straight teman-teman ya, lurus. Surprise, kejutan, wow. Di sini ada beberapa energi ya. Sama ada kamu yang kaget atau dia yang kaget bahawa perasaan yang dimiliki untuk satu sama lain semakin hari semakin kuat. Entah kenapa ya, saya menarik energi sama ada kamu ataupun dia yang cuba melepaskan. Tetapi apa yang terjadi adalah sesuatu yang bercanggah ya. Semakin hari semakin mencintai, ingin melepaskan, semakin hari semakin rindu, semakin sayang. Orang ini juga sangat suka akan kejutan-kejutan yang kamu sering berikan. Mungkin ya kamu membelikan dia sesuatu, membawa dia ke sebuah tempat, apa saja yang kamu lakukan ya, hubungan kalian ini sering ada kejutan. Atau mungkin ya ada kejutan-kejutan lain yang berlaku akhir-akhir ini sehingga membuatkan kamu pertikaikan sama ada dia benar-benar menyayangi kamu. Nah, surprise yang lain ini seperti apa? Mungkin ada kehadiran orang lain, atau kamu terdengar kabar berita yang dia terlihat dengan orang lain. Nah, banyak skopnya ya untuk surprise ini. Kamu sesuaikan sahaja dengan kondisi kamu masing-masing. Nah, kita akan cuba lihat lagi. Teman-teman, hari ini ada sedikit gelap ya. Saya cuba cozykan the environment ya, kerana cuaca di luar agak panas. Nah, saya melakukan readingan ini di siang hari dan di tepi jendela teman-teman. Memang cukup panas ya. Maka saya turunkan tirai agar tidak terlalu terang. Baik teman-teman, kita sambung. Lucu, wow. Di sini teman-teman orangnya agak lucu atau dia merasakan kamu ini very funny ya. Kalian ini sering bercanda ya. Sering bercanda, sering mengusik, sering flirting, seperti itu ya. Ada saja cara dia untuk membuatkan kamu ketawa ataupun ada cara-cara kamu untuk mengusik si dia.
Nah, dia merasakan kamu lucu ataupun kamu merasakan orang ini have a very great sense of humor, ya. Pandai bercanda, sering membuatkan kamu ketawa, suka mengusik kamu. Nah, banyak kejutan-kejutan yang lucu daripada si dia. Nah, kamu sangat tertarik dengan sikap orang ini, ya. Maka ada kalanya mungkin dia terlalu lucu sehingga kamu tidak yakin sama ada dia ini benaran menyayangi kamu ataupun tidak. Sangat suka bergurau senda dengan kamu, ya, bercanda dan sebagainya. Orangnya sederhana. Nah, sudah saya bacakan di awal tadi, ya. Penampilan yang rapi, penampilan yang sederhana, orangnya juga sederhana. Tidak semestinya, ya, akan makan dengan kamu di restoran yang besar. Ada kalanya mungkin saja makan di gerai tepi jalan. Apa salahnya jikalau makanan itu lazat dan sedap? Nah, orang ini orang yang ingin mencuba sesuatu yang baru, orang yang sangat bersemangat, ya, sukakan cabaran, tetapi dia cukup sederhana daripada sikapnya. Nah, dapat mengimbangi kamu dengan baik. A very simple person, teman-teman. Lucu, simple person, maka ini sangat menarik perhatian kamu. Kita lihat lagi, ya. Orang ini memiliki determinasi yang cukup kuat. Jikalau dia inginkan sesuatu, dia tahu cara mendapatkannya. Determinasinya sangat baik, teman-teman. Baik, kita lihatkan lagi, ya. Pelajaran apakah yang dapat kita pelajari melalui readingan hari ini? Kita mulakan pula dengan step 2, teman-teman, ya. Kita cuba lihatkan seperti apakah energi hubungan kalian. Kita mulakan dari dia ke kamu. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Sesuatu yang mungkin agak sukar untuk kamu tebak daripada si dia, ya. Kita cuba lihatkan dari pihak dia ke kamu. Energi cinta dia ke kamu detik ini. Seperti apakah energi cinta dia ke kamu detik ini? Shallow, wow, empty, boredom, perasaan yang sangat kurang dalam, teman-teman, ya. Perasaan yang di Malaysia kita katakan perasaan yang cukup cetek, teman-teman, ya, yang tidak cukup dalam sehingga kamu bertanyakan sama ada dia menyayangi kamu ataupun tidak. Perasaannya seperti datang dan pergi. Nah, kini perasaannya tidak begitu dalam sehingga kamu pertikaikan. Apakah benaran dia sangat menyayangi kamu? Kenapakah terasa seperti ada kekosongan, ya? Mungkin orang ini tidak mengabari kamu, tidak bercanda tawa seperti dulu, banyak mendiamkan diri, seperti mungkin menggantungkan hubungan kalian, ya. Apakah dia mulai bosan? Nah, mungkin ini energi yang dia berikan pada kamu. Nah, sedikit yang tidak kamu ketahui, dia mulai merasakannya daripada kad yang sama, dia merasakan ada kekosongan di hubungan ini, di hubungan kalian. Dia juga mempertanyakan apakah kamu mulai bosan dengan si dia. Kerana kamu mulai tidak seperti dulu, ya, perasaan yang begitu dalam, tetapi kini kamu seperti apa-apalah begitu, ya, tidak begitu mengejar, ya, kamu biarkan sahaja. Nah, dia juga pertikaikan sama ada kamu sedang memiliki perasaan yang cukup bosan ataupun sudah mulai bosan akan si dia. Nah, dia merasakan cinta ini sudah semakin hari tidak mendalam. Nah, ini energi dia kepada kamu. Nah, banyak pertikaian, ya, di antara kalian, ya. Apakah saling bosan, saling tidak mengabari, hubungan yang sedang jedah? Kita lihatkan pula bagaimanakah energi cinta kamu ke dia detik ini. Entah mengapa, teman-teman, ya, daripada kad ini, ya, saya menangkap energi seseorang yang sangat menyukai sunset. Kamu tahu di waktu senja, ketika matahari terbenam, saya juga menangkap energi seorang yang agak pendiam, banyak mendiamkan dirinya, orang yang kesepian, kesunyiannya di dalam hati, merindukan sesuatu tetapi dia lebih memendam, tidak mengutarakan. Baik, susah, senang, dipendam sendiri. I don't know you guys, tiba-tiba saya menarik seseorang yang mungkin, ya, tidak ada keluarga yang terdekat. Dia sering merasakan kesepian, kesunyian, tidak ada orang di sebelahnya untuk berbual, untuk curhat. Mungkin keluarganya jauh, tidak ada keluarga atau family terdekat, sering merasakan kekosongan di jiwanya. Cukup sepi, ya, cukup mellow energi orang ini. Kita lihatkan pula energi cinta kamu ke dia.
Saya juga menangkap energi penasaran dari pihak dia ke kamu, teman-teman ya. Orang ini seperti very old soul ya. Orang yang cukup tradisional. Nak dikatakan kuno, 50-50 begitu teman-teman ya. Tetapi dia menetapkan cara sedikit old fashion. Begitu orangnya ya. Oh wow, a beautiful card. Only you. Seperti lagu itu ya. Wow teman-teman, only you, devoted, attached, crave. Kamu sangat devoted terhadap orang ini. So devoted only to him or to her ya. Kamu sangat dedikasi sekali. Dari segi perasaan, cinta kamu, kamu hanya menantikan orang ini. Jikalau tidak ada dia, kamu tidak mahu ada yang lainnya. Daripada gambar ini saya menangkap kamu ingin menua dengan si dia. Atau mungkin ya, orang ini memang pasangan sah kamu sendiri. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu, tetapi yang pasti kamu hanya menginginkan si dia. Kamu tidak menginginkan orang lain. Nah, jika hubungan ini tidak jadi, kamu masih mendedikasikan hati kamu, devoted, attached, sangat ada kemelekatan dengan orang ini. Sementara dia pula merasakan apakah kamu sudah mulai bosan, dia ditinggalkan kesepian. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu ya. Ataupun mungkin ada yang sudah mulai bosan, mulai lelah akan koneksi ini. Maka di sini teman-teman, kita sama-sama belajar tanda-tanda utama. Dia beneran sayangkan kamu. Jangan dengarkan readingan tarot sahaja, tetapi turut mempelajari dengan mengamati, observe tanda-tanda ini yang dia tunjukkan bagi memastikan ketulusan cintanya kepada kamu. Baik teman-teman, kita lihat lagi dengan lebih dalam ya. Kualitas-kualitas apakah yang dia tunjukkan ke kamu melalui perilakunya sepanjang perhubungan kalian. Kita gunakan kad yang sama ya. Mungkin ada perilaku yang dia tunjukkan kepada kamu yang membuatkan kamu dapat menangkap apakah dia tulus ataupun ada sesuatu yang dia inginkan. Nah, jadi seorang wanita yang bijak, jadi seorang lelaki yang mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menangkap tanda-tanda ini. Jangan sebatas mendengarkan readingan, tetapi turut mengamati dan mempelajari. It's okay, we learn together. We learn together and we grow together. Divine Feminine. Wow. Kamu cukup tertarik dengan orang ini ya. Jikalau kamu seorang lelaki yang menonton, dia cukup lemah lembut. Walaupun ada ketegasan, dia tetap ada sisi lemah lembutnya. Nah, di sini saya menangkap energi Divine Feminine yang tertakluk kepada zodiak-zodiak tertentu seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Ini mungkin zodiak kamu ataupun zodiak seseorang yang sedang kita bincangkan. Tetapi saya tidak begitu tertakluk kepada zodiak teman-teman ya. Di sini ada Yin Energy. Seseorang yang benar-benar cukup mendedikasikannya segala kehidupannya, seluruh tenaganya kepada kamu ataupun kamu kepada orang ini. Nah, siapa saja wanita ya di sini, sama ada yang menonton ataupun kita sedang membicarakan seorang wanita yang cukup mendedikasikan energinya sama ada kepada kamu ataupun dari kamu kepada si dia. Kita lihat lagi ya. Rejection. Teman-teman, orang ini pernah kamu reject ataupun dia mungkin pernah reject kamu ataupun kamu berdiri dengan seseorang yang sudah banyak kali mengalami rejection di dalam hidupnya. Sering ditinggalkan, hubungan yang tidak jadi ataupun pernikahan yang tidak jadi. Dia merasakan sering ditinggalkan sehingga wujud ketakutan untuk bercinta lagi. Nah, mungkin ini energi kamu, ini mungkin energi dia. Kerana ini adalah energi hubungan kalian. Seseorang yang sangat takut untuk di-reject ya. Apakah kamu pernah mereject si dia ataupun dia pernah mereject kamu? Hubungan yang on-off. Ada seseorang yang rasa ditinggalkan, tidak dipentingkan di sini. Nah, ini mungkin kamu yang merasakan seperti, I don't know ya, ada insecurity. Sukar untuk dikatakan ya, sama ada dari pihak kamu ataupun pihak dia. Seseorang yang insecure. Mungkin sudah banyak kali gagal dalam hubungan, maka membuatkan dia merasa begitu takut ya, untuk begitu serius dalam sebuah hubungan. Kita lihat lagi. Seseorang yang memakan waktu ya. Resistance, secret admirer, suppressing. Wow. Ini lebih ke arah yang saya tangkap energi di pihak dia ya.
seseorang yang membatasi dirinya untuk bercinta lagi. Nah, di sini bukan dia tidak mencintai kamu, tetapi seperti sangat berjaga-jaga, guarded ya, sangat berjaga-jaga dengan hatinya. Dia takut ketika memberikan hatinya sepenuhnya kepada kamu, apakah dia bakal di-reject separuh jalan, hubungan yang tidak jadi, maka dia seperti membina sempadan dengan kamu. Orang yang cukup berhati-hati tetapi tanpa kamu sedari sangat mengagumi kamu. Seperti pemuja rahasiamu ya. Orang ini sangat a timid person. Orang yang tidak begitu menonjolkan teman-teman. Seperti apa ya? Mahu tapi malu, benar-benar menginginkan kamu, tetapi tidak menunjukkan hasrat itu, menahan rasa, memendam ya, seperti energi yang sudah saya tarik dari awal tadi. Kita lihatkan lagi ya, kualitas apa yang dia tunjukkan kepada kamu. Nah, setakat ini kamu dapat merasakan dia ini ada sisi lemah lembutnya. Jikalau dia seorang wanita, ada kelembutan di dirinya. Jikalau dia seorang lelaki, walaupun dia mungkin define masculine, tetapi ada lemah lembutnya. Mungkin ya, suka mengemas rumah, ketika berbicara dengan kamu, suaranya lembut ya, berbudi bahasa, pergerakannya lembut, walaupun dia seorang masculine. Seperti itu ya. Dia memberikan gambaran dia banyak kali di-reject. Mungkin hubungan di masa lalu, maka dia membina batasan dengan kamu. Nah, orang ini mungkin menyedari kamu membalas perasaannya, tetapi dia membina, I wouldn't say a blokade ya, seperti membina batasan agar dia tidak begitu menonjolkan sisi rasa cintanya dia kepada kamu. Dia menahan rasa. Kita akan lihat lagi ya. Releasing, letting go, moving on, walking away. Di sini teman-teman ya, kerana terlalu menyayangi kamu ya, ada yang sanggup memasrahkan hubungan ini. Nah, di sini tertakluk kepada hubungan kalian. Apakah hubungan kalian ini memungkinkan? Jikalau jawapannya tidak, nah, maka ini menerapkan mengapakah dia cuba release, berpasrah kepada alam semesta. Biar alam semesta yang take over, berserah kepada Tuhan ya. Sama ada kalian akan tetap bersama, menjadi sahabat, sama-sama move on ya dengan kehidupan masing-masing. Ada yang sudah pergi meninggalkan. Ini mungkin energi kamu ataupun energi dia yang sudah lelah. Nah, tetapi yang kita pertikaikan hari ini merupakan tanda-tanda utama dia beneran sayangkan kamu. Tetapi jelas terlihat ada yang sudah memasrahkan hubungan ini kerana tidak banyak yang dapat dia lakukan. Bersebelahan dengan resistance teman-teman dan rejection ya. I can't help ya teman-teman ya. Saya lebih menyimpulkan orang ini terpaksa melepaskan kamu. Kerana saya merasakan hubungan ini cukup banyak halangannya. Banyak perbezaan, mungkin ada perbezaan agama ataupun ada rintangan halangan yang lain ya. Hubungan yang cukup melelahkan, memerlukan kerjasama kalian, tetapi kerana orang ini suka memendam, pendiam, maka komunikasi di antara kamu dengan dia ini tidak begitu baik. Yang membuatkan kamu ya cukup lelah. Tetapi kamu cukup devoted dengan orang ini. Jangan lupa ya, dalam diam, dia memiliki determinasi untuk memiliki kamu. Dia ada caranya yang tersendiri. Air yang tenang itu jangan disangka tidak ada buaya. Nah, again ya, saya lupa kata-kata itu ya. Sesuatu yang tenang itu jangan disangkakan tidak akan bergejolak seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Orang ini diam-diam ya, tetapi mematikan. Nah, begitu. Longing ya, craving. Sebenarnya dia sangat menginginkan kamu ya. Ada perasaan yang sangat ingin memiliki kamu. Tetapi dia tahu teman-teman ya, untuk memiliki kamu ini adalah proses yang cukup menyakitkan. Melalui energy rejection, resistance, releasing. Ini sudah cukup memberikan saya gambaran ya. Tidak mudah untuk memiliki kamu. I don't know you guys. Apakah kamu berdiri dengan orang yang sudah ada pasangan atau kamu sendiri sudah memiliki pasangan? Karma. Nah, kamu lihat teman-teman, kamu dengan dia ada ikatan karma yang belum lepas. Ada sebab dan akibat di sini. Ada hutang yang belum dilansaikan. Maka kalian bertemu, ditakdirkan untuk bertemu and cross each other's path. Bertemu kembali di kehidupan ini. Karma ataupun tidak ada karma.
Saya menangkap energi seseorang yang cukup mencintai kamu, tetapi dia seperti menahan rasa. Kita akan mencari tahu, teman-teman, ya. Kerana di sini, teman-teman, ya, saya menangkap energi releasing ini juga memberitahu saya, ya, ada energi pengorbanan. Nah, ketika adanya energi pengorbanan, sanggup kehilangan kamu, melepaskan kamu demi kebahagiaan kamu, itu berbentuk sebuah pengorbanan. Orang yang benar-benar mencintai kamu akan sanggup berkorban untuk kamu. Jikalau dia tidak sanggup berkorban, malahan berdendam, mungkin menggunakan black magic dan sebagainya, nah itu bukan pengorbanan. Tetapi jikalau dia berkorban untuk kebahagiaan kamu, nah ini tulus mencintai. Sacrifice, pengorbanan itu bukan kata-kata yang mudah, teman-teman, ya. Mudah diperkatakan, sukar dilaksanakan. Di sini saya menangkap energi seseorang yang rela berkorban hanya untuk memastikan kamu tidak dilukai. Saya juga menangkap energi kesetiaan daripada hatinya, tetapi dia berbisik seperti ini kepada saya. Dia setia kepada kamu, tetapi dia sedar ini tidak mungkin. Hubungan ini tidak mungkin. Itu yang saya dengar, ya. Bisikan yang saya dengar. Dia bukan tidak setia, tetapi ini tidak mungkin. Hubungan yang mungkin tidak memungkinkan, seperti itu. If I'm making any sense at all. Kerana bakal di-reject. Tetapi dia rela berkorban untuk kepentingan kamu. Saya juga menangkap energi seseorang, ya. Dia lebih cenderung mendiamkan kamu, tidak mahu bertengkar dengan kamu, pergi meninggalkan, daripada bertekak dengan kamu, ya. Bertengkar, melemparkan kata-kata yang kasar, mengasari kamu. Kerana saya menangkap energi divine feminine. Seorang yang lemah lembut walaupun dia seorang lelaki. Dia lebih cenderung seperti jikalau kamu mungkin sedang menjerit, memarahi, ya, dengan ketegasan kamu. Contoh, teman-teman, mungkin tidak semua akan lakukan ini dari pihak kamu, ya. Contoh, jikalau ada di pihak kamu yang mungkin, ya, menjerit-jerit ataupun marah dan sebagainya, dia cenderung pergi, mendiamkan kamu and just walk away. Walk away, ya, agar tidak bertengkar. Nah, ini juga memberikan saya gambaran orang yang tidak mengasari kamu. Dia lebih cenderung bertindak bijak dengan mendiamkan hubungan, walk away. Biar kamu tenang dahulu, kembali berbicara ketika kamu lebih tenang. Dia tidak mengasari kamu. Nah, ini tanda-tanda yang perlu kamu perhatikan. Teman-teman, jikalau kamu sangat devoted kepada seseorang, sudah tahu dia selingkuh, kamu masih devoted buat apa? Gunakan kebijaksanaan kamu. Sudah ketahuan dia selingkuh, apa lagi yang kamu tunggu di sini? Oh, because I love him so much, sister. No. Jikalau kamu sudah ketahuan dia selingkuh, saya beri contoh. Move on with your life. Orang yang tidak akan setia dengan kamu, tidak akan setia dengan sesiapa pun. Itu contoh. Apakah tanda-tanda yang perlu kamu perhatikan? Di sini terang terlihat. Sangat terang terlihat, teman-teman, ya. Tanda-tanda utama yang dia beneran sayangkan kamu. Dia tidak mengasari kamu. Dia walk away ketika ada pertengkaran. Ini yang dia tunjukkan kepada kamu. Ketika kamu marah, dia diam. Ataupun mukanya masam seperti seorang kanak-kanak, tetapi dia mendiamkan kamu. Cenderung menahan walaupun dia marah. Ataupun walk away. Tinggalkan kamu sendirian dulu. Jikalau kamu berdiri dengan seseorang yang kamu cintai, tetapi orang ini mengasari kamu, mungkin dia menolak kepala kamu, mencubit kamu, apapun yang dia lakukan. Jikalau dia bertindak mengasari kamu melalui kata-kata yang cukup kesat, itu masih boleh diterima, ya. Mungkin berlandaskan kemarahan. Tetapi jikalau dia mengasari kamu dengan kelakuan, perilakunya, mulai menarik rambut, menolak kamu, menampar kamu, apa yang kamu tunggu lagi? Don't tell me you are still devoted. That is stupid. Maafkan saya, teman-teman, ya. Saya juga agak tegas, jikalau orang ini mengasari kamu dengan cara itu, jangan devoted lagi. Jangan only you lagi. Bergegaslah lari. Ramai lagi pria dan wanita lain yang akan menyayangi kamu. Nah, tanda-tanda itu jelas terlihat jikalau kamu study, not reading the card. Membaca card dan studying the card is two different meaning. Saya tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan ini. Mungkin kamu boleh bantu saya. Jikalau bahasa Inggeris atau bahasa Melayu kamu ini cukup baik, ya. Kita bukan membaca kad. We are not just reading the card here. We are studying the card.
kita benar-benar mempelajari kartu-kartu ini. Di sini jikalau saya membaca, sukar untuk melihatkan tandanya. Tetapi jikalau kamu studying dekat, kamu akan lihat tanda-tanda ini dengan begitu terang sekali. Tanda pertama yang jelas terlihat di sini, dia tidak mengasari kamu. Nah, itu petanda yang sangat baik, teman-teman ya. Tidak mengasari kamu dengan menampar, memukul, mencederakan kamu, atau melempar kata-kata yang cukup kurang hajar begitu ya. Kata-kata yang sudah melampaui batas. Dia tidak melakukan ini. Jikalau dia benar-benar marah, dia walk away. Nah, ini petanda yang cukup baik yang menunjukkan dia benaran sayangkan kamu. Tanda kedua, dia memang lemah lembut, teman-teman ya, dan dia sanggup berkorban, memasrahkan hubungan ini, melepaskan orang yang paling dia cintai jikalau dia merasakan kamu terpaksa ke pasangan sah kamu ataupun kamu sudah memilih yang lain. Dia seperti seorang gentleman melepaskan ataupun a gentlewoman yang melepaskan. Jikalau ada perkataan itu ya, dia akan memastikan kamu bahagia. Dia sanggup berkorban dan mendoakan kebahagiaan kamu walaupun dia tahu di dalam hatinya dia ditinggalkan kesepian. Pengorbanan yang cukup besar sekali. Jelas terlihat ketika kamu mempelajari kad-kad ini. Bukan membaca kad-kad ini. That is the difference ya. Pengorbanan tidak mengasari kamu. Nah, ini sudah petanda yang cukup baik untuk melihatkan ya ketulusan hati dia kepada kamu, teman-teman. Dia tulus mencintai kamu. Apakah ada kesetiaan? Ada, teman-teman. Orang ini belajar untuk setia dengan kamu, tetapi saya mendengar bisikan daripada si dia yang mengatakan hubungan ini agak sukar ataupun tidak memungkinkan. Kesetiaan itu akan wujud ya jikalau pasti kalian akan ke jenjang pernikahan atau bersama. Nah, put it this way. Jikalau hubungan ini tidak ke jenjang pernikahan, mungkin cinta yang bersegi-segi, mata si dia ini tetap ke arah kamu. Dia tetap admire kamu, walaupun mungkin ya usia kamu mungkin jauh lebih tua atau sepantaran dengan dia, ataupun dia jauh lebih muda, dia tetap admire kamu. Saya nampak dengan jelas di sini, seseorang yang sanggup berkorban, tidak mengasari kamu, ingin memasrahkan agar kamu bahagia, sanggup berkorban dengan kehilangan kamu. Walaupun dia sangat longing ya, dan ada keikatan karma di sini yang sebenarnya agak sukar dilepaskan. Karma yang belum dibayar habis. Ada sebab dan akibat di hubungan kalian ini. Belum membuka kartu tarot, sudah terlihat dengan jelas kejawapan tema readingan hari ini ya. Possibility, ada kemungkinannya. Wow. Free-spirited adventure, risk. Orang ini sanggup mengambil risiko itu. Contoh ya, katakanlah, saya tidak tahu ya, katakanlah kamu yang ada pasangan. Dia mungkin berada di pihak ketiga. Atau dia yang ada pasangan. Begitu, cinta yang bersegi-segi. Dia sanggup mengambil risiko apapun sekalipun ya, hanya dapat bersama di sisi kamu. Mungkin keluar bersama dengan kamu dan pasangan kamu, ataupun kamu keluar dengan dia dan pasangan dia. Dia tetap akan maintain, mengekalkan hubungan baik seperti menjalankan sebuah adventure. Mengambil risiko. Hanya kalian yang tahu ya, kamu sangat devoted kepada si dia. Jikalau hubungan ini saling memungkinkan, single dan single, tetapi mungkin ada risiko-risiko yang lain seperti perbedaan agama dan kamu tahu ya risiko yang lain, halangan yang lain. Entah mengapa dengan kamu dia cukup bersemangat sekali. It's like you are worth fighting for. Dia akan perjuangkan kamu habis-habisan. Jikalau dia perlu melompat dengan I don't know what you call this ya, terlupa perkataannya, dia tetap akan melompat walaupun dalam keadaan yang agak bahaya. Kerana ini begitu fun. Dengan kamu ini hubungan yang begitu cukup berhasrat, seru. Hubungan yang cukup wow, seperti membuatkan hatinya berdebar-debar dengan kamu. Dia suka ya apa yang kamu berikan, energi yang kamu berikan kepada dia. Maka ada possibility. Mungkin orang ini akan menua dengan kamu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Hubungan yang cukup adventurous. Hubungan yang cukup seru, happy. Yang membuatkan dia tidak pernah jemu akan kamu. Cuma dia persoalkan detik ini ya. Apakah kamu yang mulai bosan, mulai jemu dengan dirinya? Kerana mungkin di awal perhubungan kamu ini berapi-api
Tetapi mungkin, I don't know you guys ya, mungkin kamu sibuk bekerja ataupun kamu memfokuskan kepada pekerjaan kamu seperti itu ya, sehingga kamu terlalu sibuk dan tidak begitu mengarahkan energi kamu kepada si dia. Nah, wujudlah salah faham sehingga dia memikirkan mungkin ya, kamu sudah tidak berminat akan dirinya seperti dari awal perhubungan, mulai bosan seperti itu. Apakah dia beneran sayangkan kamu? Nah, tanda-tandanya sudah jelas terlihat teman-teman. Tanda-tanda utama ya, dia tidak akan mengasari kamu, sanggup mengorbankan perasaannya dengan kehilangan kamu ya, untuk memastikan yang kamu ini bahagia. Dan dia juga cukup setia dengan hubungan kalian, walaupun mungkin tidak dapat memiliki kamu. Nah, tanda-tanda ini sudah cukup meyakinkan untuk menjawab ke tema readingan hari ini. Kamu berdiri dengan seseorang yang beneran sayangkan kamu. Tetapi jikalau kamu perlukan klarifikasinya, kita akan membuka kartu-kartu tarot ini ya. Tetapi saya sudah memahami dengan jelas. Orang ini ya teman-teman ya, penampilan, perilaku, segala yang dia tunjukkan kepada kamu itu cukup shallow, tidak dalam. Maka kamu pertikaikan, apakah dia benar-benar setia? Apakah dia benar-benar cintakan kamu? Apakah dia benar-benar sayangkan kamu at all? Nah, ini kerana shallow. Kerana apa yang dia tunjukkan kepada kamu itu tidak cukup dalam. Tidak meyakinkan, in another word ya. Maka kamu pertikaikan, sementara kamu cukup devoted. Only you. Kamu ada energi kemelekatan dengan orang ini. Kamu memimpikan dia. Kamu cukup berhasrat dengan dia. Kamu ingin berdekatan dengan dia. Kamu ingin memeluk si dia. Kamu ini seperti ketagihan cinta daripada si dia. Tetapi masalahnya, kenapa kamu ketagih cinta di sini? Kerana dia tidak berikan apa yang kamu inginkan. Orang ini menahan atas alasan-alasan yang tertentu, takut, tidak pasti, ragu. Dia menahan, tidak menunjukkan apa yang kamu tunjukkan kepada dia. Dia ingin tunjukkan, tapi takut. Takut. Mungkin takut pasangan kamu? I don't know you guys. Ada sedikit energi ke arah itu ya. Kamu boleh memberikan saya komen di kolom komentar, kerana saya menarik energi ini dengan kuat sekali. Ketika hari senja teman-teman, ketika matahari terbenam, kalian akan memikirkan satu sama lain pada waktu yang sama. This is amazing. Ketika dia melihatkan matahari yang terbenam, dia akan pikirkan kamu. Ketika kamu melihat matahari yang terbenam, sama ada kamu memikirkan dia, pasangan sah kamu, ataupun jikalau dia orang ketiga, orang lain, kamu juga memikirkan dia. Ketika kamu memikirkan dia, kamu bertanyakan sama ada dia memikirkan kamu. Pada waktu yang sama, dia juga memikirkan sama ada kamu memikirkan dia. Dan sama-sama mengatakan, tidaklah, saya mendengarkan itu dengan jelas. Di telinga saya, energi yang cukup lucu di sini. Tetapi hakikatnya, you guys are thinking about one and another. Khususnya ketika sunset. Ketika matahari terbenam. Okey teman-teman, saya tahu kamu perlukan klarifikasi. Kita akan buka kad-kad di sini. Apakah dia beneran sayangkan kamu? Seven of Cups. Yes, sering melamunkan kamu, sering memimpikan kamu. The Fool teman-teman, sering bersemangat ya, seperti anak-anak kecil yang mendapatkan permainan yang baru. Nah, ini perasaan yang dia rasakan ketika dia memikirkan kamu. Fun, seru, happy. Seperti seorang anak yang dipeluk oleh ibunya. Dia dapat merasakan kasih sayang kamu walaupun ada yang berjauhan. Apakah dia menyayangi kamu? Yes, dia tidak pernah putus asa. Nine of Wands. Dia tetap bertahan walaupun hubungan ini cukup melelahkan. Dia cuba bertahan. Bukan saja itu teman-teman, dia cuba melakukan sesuatu yang baru untuk mendapatkan perhatian kamu kembali. Jikalau di sini dia merasakan kamu mulai bosan, dia akan melakukan sesuatu yang konyol. Janji teman-teman, intinya dapat perhatian kamu. Dia akan lakukan apa saja, datang dan pergi, melakukan sesuatu yang agak silly ya, kelihatan konyol agar kamu kembali melihat ataupun how to say this ya, mendapat perhatian kamu kembali seperti itu. Orang ini cukup bertahan dari segi perasaannya kepada kamu ya, cukup menahan rindu, menahan rasa,
menahan kesepian, ingin menggapai kamu, tetapi takut, tidak yakin. Ada sesuatu yang berisiko di sini teman-teman ya. Dengan kehadiran The Fool ini menguatkan itu lagi ya. Hubungan yang cukup berisiko di sini. Tetapi dia bertahan. Bukan sahaja setia ya. Orang ini akan sentiasa ada untuk kamu kerana dia belum melupakan kamu dan tidak akan melupakan kamu. Sukar untuk move on. Dia sukar untuk move on daripada kamu di sini. Sering memikirkan kamu siang dan malam. Nah, walaupun detik ini ya, mungkin ada energi kamu yang tidak mengabari, memberikan gambaran seperti kamu sedang rejeksi dia tetap akan datang dan pergi mengabari kamu. Dia akan seperti melaksanakan sebuah usaha untuk menarik perhatian kamu. Dengan lebih kamu menahan, kamu memblok contohnya, dia tetap akan berlawan, memperjuangkan kamu. Dia belum berputus asa teman-teman. Dan dia mengalami kesukaran ya untuk move on ataupun melupakan kamu walaupun dia cuba. Di sini ada Two of Wands. Wow, dia sedang melihatkan kepada cara teman-teman ya. Sama ada untuk memilih kamu, meneruskan hubungan ini ataupun tidak. Dia masih berada di persimpangan itu. Nah, apakah yang membuatkan dia di persimpangan untuk memilih? Jawapan itu kamu tahu. Apakah ada penglibatan orang lain sehingga dia harus memilih atau menanti momen yang tepat? Dia tidak tahu, dia belum buat pilihannya. Dia masih berada di persimpangan yang sama, berdiri di situ. Dia tidak tahu sama ada harus maju atau mundur. Maju juga sukar, mundur juga sukar. Dia dihadapkan kepada sebuah pilihan teman-teman ya. Beberapa di antara kamu di sini atau sebahagian besar mungkin berdiri dengan LDR ya. Long distance relationship. Teman-teman, orang ini ingin datang kepada kamu. Six of Wands. Dia seperti ingin mengambil risiko ini kerana dia merasakan walaupun berjauhan ya, kamu tetap di hatinya. Dia sudah tidak tahan lagi teman-teman. Kita mempersoalkan sama ada dia menyayangi kamu. Di sini terjawab dia sangat memerlukan kamu. Kerana orang ini juga sangat memerlukan dukungan kamu. Kamu ini penyemangat si dia. Nah, jikalau sebuah kenderaan, kereta, mobil, kamu itu seperti enjin penggerak si dia ini. Dia tidak dapat bergerak, tidak yakin untuk bergerak forward tanpa kamu. Dia sudah menganggap kamu ini bahagian daripada hatinya, belahan jiwanya. Dia perlukan kamu di sini. Tanpa kamu, dia tidak bersemangat sekali, teman-teman ya. Nah, dia akan cuba melawan arus, Page of Swords. Bukan saja memantau sosial media kamu ya, mencari tahu, kepoin kamu. Tetapi dia seperti akan melawan arus untuk tetap mendapatkan kestabilan perasaan kamu kepada dia. Dengan kehadiran kad ini, saya rasa teman-teman detik ini ya, dia seperti ada keraguan yang cukup luar biasa di dalam hatinya terhadap kamu. Keraguan seperti apakah kamu sudah mulai bosan, minat kamu sudah mulai menurun, ataupun kamu mungkin jatuh cinta dengan orang lain. Tetapi apa yang tidak dia sedari, kamu ini hanya only you. Kamu cukup devoted. Mungkin kamu lelah ya kerana dia banyak memendamkan, tidak banyak berkata-kata. Maka kamu tidak pasti. Di sini kamu perlukan kepastian yang tidak dapat kamu perolehi daripada si dia. Dia pula so insecure, merasakan kamu berubah. Nah, ini cukup lucu ya. Kalian berdua sebenarnya memerlukan satu sama lain. Sangat menyayangi satu sama lain. Sesuatu yang mungkin ya, saya menangkap sedikit energi teman-teman. Maafkan saya ya, jikalau mungkin kamu merasakan saya membocorkan rahsia. Tetapi saya hanya membaca daripada kartu-kartu ini. Saya menangkap energi jikalau ada beberapa di antara kamu yang mungkin memiliki pasangan ya. Jikalau dia berada di pihak ketiga, orang yang sedang kita bincangkan, orang ketiga kamu. Kamu mungkin ada pasangan. Saya tiba-tiba menarik energi yang ada beberapa di antara kamu yang ada pasangan mengasari kamu. Mungkin ya cenderung menampar, memukul ya. I'm sorry you guys, I have to say this ya. Jikalau ada teman-teman, kekasaran domestik dalam sebuah hubungan sehingga membuatkan kamu membandingkan di antara dia dengan pasangan kamu. Kamu mulai sedar ya, orang yang mencintai kamu tidak akan mengasari kamu, malahan sanggup berkorban demi kebahagiaan kamu. Kamu sedar pasangan kamu tidak ada kualiti ini.
Nah, ini mungkin energi yang terbalik. Jikalau terbalik, kamu terbalikkan saja. Tetapi saya menangkap, ya, kamu mulai membuat perbandingan. Mengapakah kamu tidak diperlakukan seperti this guy, this lady, seperti itu, ya, yang tidak memukul kamu, tidak mengasari kamu. Ketika kamu sakit akan cuba mengubati kamu, mengambil alih tugas-tugas kamu di dapur, tolong cuci pinggan mangkuk, membasuh pakaian. Orang ini akan melakukan itu, tetapi tidak pasangan kamu. Ataupun ini energi yang bercanggah. Mungkin energi ketiga ini, orang ketiga ini tidak melakukan itu, pasangan kamu. Jikalau dia energi pasangan sah kamu yang melakukan itu. Nah, terbalikkan saja jikalau kamu merasakan ini energi yang terbalik, ya. Kerana pembacaan sometimes, teman-teman, energinya akan terbolak-balik. Apapun itu, inti saya adalah kamu mulai membuat perbandingan dengan seseorang yang melayan kamu dengan cukup baik sekali. Treating you like a gentleman. Tetapi kamu tidak diperlakukan dengan baik di rumah seperti itu. Maka kamu membuat perbandingan ini. Nah, di sini tema readingan sudah terjawab. Tanda-tanda utama dia benaran sayangkan kamu, dia tidak mengasari kamu. Walaupun ada pertengkaran dan sebagainya, dia banyak diam. Dia sanggup memasrahkan hubungan ini, memberikan pengorbanan terbesar dengan kehilangan kamu agar kamu bahagia, dan ada kesetiaan daripada hatinya untuk kamu. Sehinggalah detik ini. Beberapa di antara kamu ini sudah cinta yang sudah cukup lama, bertahun-tahun lamanya. Mungkin lebih dari 3 dekad. Orang ini tetap memerhatikan kamu dan masih cintakan kamu. Di dalam hati kamu, kamu hanya memiliki dia. Only you. Dan dia tidak yakin, ya, sangkaan dia kamu sudah move on. Nah, ini energi yang perlu diklarifikasikan di antara satu sama lain. Seperti itu, teman-teman, ya. Tetapi menjawab kepada tema readingan hari ini, jelas terlihat, ya, ada tanda-tanda utama dia beneran sayangkan kamu. 5 of Wands. Wow, di sini ada sesuatu yang tidak selesai di hubungan kalian sehinggalah detik ini. Ada salah faham yang sudah cukup lama, yang perlu diklarifikasikan. Mungkin melibatkan keluarga, ya, mertua, ibu dan ayah, sanak saudara. Sesuatu yang memisahkan kalian, menjauhkan kalian. Tetapi orang ini masih memikirkan kamu. Nah, mungkin kerana ini, ya, salah faham, ada pertelingkahan, ya, yang menjauhkan kamu satu sama lain. Sehingga kamu pertikaikan apakah benar dia menyayangi kamu. Teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca di sini merupakan Aquarius, Aries. Aquarius dan Aries cukup kuat, ya, dan ada kehadiran energi yang lain seperti Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Aquarius yang paling kuat. Di sini kita ada 7 of Cups, ya, seseorang yang sering melamunkan kamu, memikirkan kamu. Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Scorpio. Wow, ada Chariot di sini, teman-teman, ya. Seseorang yang akan datang mencari kamu, ya. Walaupun jadualnya cukup sibuk, dia akan datang mencari kamu. Orang yang suka traveling. Energi Cancer cukup kuat di sini, teman-teman, ya. Cukup sensitif orangnya. Jikalau dia fokuskan sesuatu, dia akan mendapatkannya. Nah, di sini ada determinasi, ya. Saya merasakan orang ini akan bakal mencari kamu dalam waktu dekat ini. Dia sangat jatuh cinta dengan kamu, teman-teman. Aries sangat kuat di sini, ya. Seseorang yang benar-benar jatuh cinta dengan kamu, tetapi saya tidak pasti, ya. Sama ada dia yang sudah berpasangan, dia mungkin suami orang, isteri orang, atau kamu yang sudah memiliki pasangan di sini. Mencari cara, berusaha untuk menyelesaikan segala masalah di antara kalian. Dia sangat tertumpu kepada kamu detik ini, ya. Sangat fokus kepada kamu. Jikalau saya gandingkan ketiga-tiga kad ini, The Chariot, King of Wands dan juga 8 of Coins, sangat menumpukan cara, menumpukan fokusnya kepada kamu. Tetapi ada pertikaian yang perlu diselesaikan. Nah, mungkin ada salah faham di antara kalian yang perlu diperbetulkan, ya. Saya menangkap salah faham yang sudah cukup lama. Baik, teman-teman, tema readingan hari ini sudah terjawab, ya. Kita sudah mempelajari dan mengamati tanda-tanda utama dia beneran sayangkan kamu. Kita lihatkan pula, bagi membuktikan ketulusan cintanya kepada kamu, perencanaan masa depan apakah yang dia lakukan demi hubungan kalian bersama. Apakah
perencanaan masa depan yang dia lakukan bagi membuktikan ketulusan cintanya ke kamu. Ada kad loncat di sini ya. Cooperation. Teman-teman, orang ini akan bekerja sama dengan kamu. Nah, mungkin sebelum ini agak pelin-pelan, mungkin ada kedegilan dari pihak dia. Dia mulai terbuka, mulai berbincang dengan kamu. Nah, mungkin sebelum ini kamu merasakan, Kak, dia ini sukar untuk dibawa berbincang. Kedepannya nanti, dia akan wujudkan ini, teman-teman. Cooperation, bekerja sama dengan baik dengan kamu, ada energy give and take dan akan mendengarkan kamu bagi membuktikan ketulusan cintanya kepada kamu. Kita lihat lagi ya. Trusting intuition. Dari kad ini, teman-teman, saya boleh pastikan ya, orang ini beneran sayangkan kamu. Sanggup berkorban, sanggup kehilangan kamu, sanggup mendengarkan kamu, bawa berbincang, bertemu dengan keluarga kamu yang sudah dia anggap seperti keluarganya sendiri. Mungkin dia sudah menganggap ibu dan ayah kamu itu seperti ibu dan ayahnya sendiri. Mungkin ada pun yang sudah memanggil emak, ayah, ibu ya, seperti itu ya, padahal tidak ada ikatan. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu ya, melalui naluri intuisi saya. Kerana dia sudah menganggap kamu keluarganya. Mending bridges, teman-teman. Akan ada wujud sebuah kepercayaan yang akan terbangun kembali. Kepercayaan yang mungkin ya sudah rusak ya, perlu membina jembatan itu akan dibina kembali. Akan ada sambung jembatan yang akan menyambungkan kembali, mengekalkan kembali, menguatkan kembali silaturahmi di antara kalian. You have to trust your intuition and work on it. Perlu percaya kepada intuisi kad di tengah, perlu ada kerjasama di antara kedua belah pihak untuk mewujudkan jembatan yang kukuh ini. Nah, seperti itu ya, gabungan ketiga-tiga kad ini. Standing firm. Orang ini tidak akan berganjak. Dia tidak akan berganjak pergi daripada kamu, walaupun kamu mungkin menghalaunya. Dia tidak akan berganjak, tidak akan berputus asa. Dia akan berdiri dengan kukuh dari segi perasaannya untuk kamu. Ini sesuatu yang sudah direncanakan dan saya sudah menangkap dari awal ya. Ada yang sudah berdekad-dekad lamanya. Anchor. Ini menunjukkan kapal yang sudah lama berlabuh. Bertahun-tahun perasaan ini tidak ke mana-mana, guys. Saya mungkin mampu berbohong, tidak kartu-kartu saya ya. Kartu-kartu saya tidak akan berbohong. Ini perasaan yang sudah cukup lama dan masih lagi kekal untuk kamu. Kita cuba lihatkan, teman-teman ya, beberapa initial. Mungkin ada initial kamu, initial dia. Nah, tetapi sebelum kita lihatkan kepada initial, kita cuba dengarkan kata-kata yang ingin dia kirimkan ke kamu melalui readingan hari ini. Seseorang yang kamu pertikaikan, apakah dia beneran menyayangi kamu? Jawapannya yes, yes, and yes. Dia beneran sayangkan kamu ya. Kita dengarkan daripada kata-katanya. Jikalau kamu mungkin masih meragukan kartu-kartu ini, mungkin kamu inginkan clarification yang lebih seperti itu ya, kita cuba dapatkan melalui pesanan kata-katanya atau pesan kata-katanya melalui pembacaan hari ini. Nah, orang ini banyak memendamkan segala sesuatu, teman-teman. Malu untuk mengungkapkan. Kita cuba kupas, cuba gali dengan lebih dalam melalui kad-kad ini. I need time to heal. Orang ini banyak mengalami kelukaan. Mungkin ditinggalkan oleh keluarga, ibu dan ayah. Mungkin banyak mengalami kegagalan dalam kehidupan. Jikalau dia menyinggung kamu, jikalau ada sesuatu yang berlaku di antara kalian, dia meminta waktu untuk saling healing. Di sini dia perlu waktu yang lebih lama ketimbang kamu untuk healing. Menarik diri tidak berarti ya pergi meninggalkan, teman-teman. Ada kalanya kita perlukan waktu ya untuk membenahi diri. Nah, lain orang, lain waktunya. Mungkin kamu cepat healing. Mungkin ada orang lain yang memerlukan lebih waktu ya untuk healing. I have told my friends about you. Dia begitu menyayangi dan mencintai kamu sehingga dia menceritakan hal kamu kepada kawan-kawannya tanpa dia sedari. Nah, mungkin menurut kamu ini hanyalah a subject to talk about. Merupakan sebuah topik biasa, Kak. Bercerita dengan kawan-kawannya mencari topik. Nah, tidak kamu ketahui ya secara psikologinya. Jikalau seseorang sering menyebut nama kamu, di mana kamu hanya menganggap ini topik perbualan, tetapi dia sering menyebut nama kamu,
bercerita tentang kamu kepada kawan-kawannya, secara psikologinya, dia tidak menyedari bahawa dia sudah jatuh cinta dengan kamu. Maka kamu sering menjadi topik perbualan. I want to regain your trust. Ini begitu sinkron dengan mending bridges. Ada jembatan yang sudah runtuh, kepercayaan yang sudah dirosakkan di antara kamu dengan dia. Mungkin dia rosakkan sesuatu. Maka dia sedar dia perlu perbaiki jembatan itu agar mendapatkan kepercayaan kamu kembali. Regaining your trust. Ini sesuatu yang perlu dia usahakan dari pihak dia. Dia tidak menyalahkan kamu, tetapi dia ingin mengembalikan kepercayaan kamu terhadap dirinya. Kita lihat lagi ya. Please do not ignore me. Teman-teman, walaupun dalam kesibukan kamu ataupun kamu sengaja cuba mengabaikan dia, dia seperti merayu agar tidak diabaikan. Cari tahu, mengabari, just say hello. Entah tiba-tiba saya menangkap dia seorang yang merayu agar kamu tidak seperti hanya berkomunikasi dalam sebulan sekali, 2 bulan sekali. Dia ingin lebih ada kekerapan ya. Kekerapan di antara kamu berkomunikasi dengan dia. Nah, mungkin kamu terlalu sibuk dengan keluarga dan sebagainya, dengan kerja kamu. Tetapi walaupun just sebatas say hello, ini seperti menceriakan ya, memberikan dia semangat kepada hari-harinya. I can't move on from you. Benar kata saya tadi ya. 9 of Wands, teman-teman. Energy Sagittarius, seseorang yang tidak dapat pergi dari kamu. Dia cuba, tetapi tidak dapat pergi. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan kawan-kawannya, dia masih akan menceritakan tentang kamu, keunikan kamu, nama kamu, keturunan kamu, pekerjaan kamu, segala sesuatu yang berbau tentang kamu. Ini kenapa? Ini bukan lagi topik perbualan. Tanpa dia sedari, secara psikologinya, dia sudah jatuh cinta dengan kamu dan tidak dapat mengeluarkan kamu dari isi pikirannya. I love it when you flirt with me. Dia sangat suka sebenarnya. Walaupun dia tidak menunjukkan sisi ini, dia sangat menyukai ketika kamu mengusiknya. Flirting. Ya, mungkin ada kata-kata nakal yang hadir daripada texting kamu ya. Sengaja mengusik. Dia sangat menyukai ini. Ini sangat memberikan seperti penyemangat kepada hari-harinya. Dia bersemangat kembali ketika kamu mengusik, flirting dengan si dia. Bottom of the deck. Teman-teman, let's wait. Jikalau ini hubungan yang perlu memakan waktu, walaupun berpuluh-puluhan tahun, let's wait. Jangan terburu-buru kerana dia tahu ya, you are worth fighting for. Kamu ini adalah sesuatu yang sangat berbaloi untuk diperjuangkan. Let's wait. Bersabar. Bersabar menanti satu sama lain sehinggalah momen yang tepat itu hadir. Nah, ini merupakan satu proses yang cukup panjang dan hubungan kalian di sini ya sudah pun tertunda-tunda. Keputusan itu berada di tangan kamu kerana tidak ada orang lain yang lebih memahami situasi kalian. Okey guys, kita lihatkan kepada initial yang bakal hadir. Mungkin ada huruf nama kamu, nama dia. Jikalau tidak ada teman-teman, just let it go ya. Baik, di sini ada D Delta. Ada huruf K Kilo. M Mike. Ada huruf W, ada huruf C, Charlie, ada huruf U, Uniform, CU, seseorang yang ingin mencari kamu, ingin berjumpa dengan kamu, ada huruf N, Norway, A, Alpha, V, Victor ataupun Victory, T, Tango, dan terakhir sekali, ada huruf E, Echo. Now guys, sekali lagi. D, K, M, W, C, U, N, A, V, T, dan E. Mungkin nama-nama kamu ada huruf ini ya, ataupun nama si dia ada huruf ini. Mungkin juga nombor plat kenderaan, kod-kod yang tertentu di antara kamu dan si dia. Tanda utama dia beneran sayangkan kamu. Memiliki 3 tanda-tanda utama itu teman-teman ya. Dia memiliki kesetiaan, pengorbanan buat hubungan ini dan tidak pernah mengasari kamu. Nah, dia sudah menunjukkan tanda-tanda utama dia beneran sayangkan kamu. Jika terlihat perilaku dia yang seperti ini, congratulations, tahniah kepada kamu. Jikalau sudah terang-terangan tahu dia selingkuh, guys, no more only you ya. Berbijaksanalah ketika membuat keputusan. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini.
Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.